Nah, alhamdulillah kemarin itu udah terbeli tanah ukuran 10 kali 17,5. Itu rencana akan dibentuk atau pembangunan rumah tapis Rumah tapis ya. untuk santri-santri yang ada di TPA tadi. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali guys bersama saya Abdul Aziz di SMSI Oki Podcast. Dan kali ini saya kedatangan tamu, seorang warga Minang, katakanlah bukan berdomisili di Ranah Minang, namun di domisili di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Ini dia, Ketua Ikatan Keluarga Perantau Minang, Bapak Muhammad Nur. Apa kabar Bapak Muhammad Nur? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Pak Nur, saya panggil Pak Nur Pak ya. Ya. biar katakanlah mencairlah suasana hari ini. Ya, ya. Pak Nur, sebelum kita jauh berbincang terkait IKPM, Ikatan Keluarga Perantau Minang, salah satu organisasi yang didirikan oleh kawan-kawan dari Sumatera Barat, Padang, IKPM. Yang berdomisili. Coba perkenalan diri dulu, Pak Nur. Terus tinggal di mana? Tentunya Pak Nur adalah sebagai seorang pedagang dan berjual ataupun berdagang di mana gitu. Berapa keluarga, anaknya berapa, istri juga dari mana? Emang mungkin dari Padang kali ya? Silakan Pak Nur. Alhamdulillah, nama saya Muhammad Nur. Lahir di Padang tahun 1973 dan sekarang menetap di Kayu Agung Oki sudah 19 tahun. Posisi sekarang pekerjaan swasta, mempunyai istri dan anak 4. Alhamdulillah sekarang berjalan usaha di swasta di bagian perdagangan di pasar. Dan sekarang pada tanggal 5 September kemarin saya diberi kesempatan terpilih menjadi pengurus Ikatan Keluarga Perantau Minang atas kepercayaan seluruh waktu rapat anggota atau rapat umum anggota. Nah, jadi terkait masalah IKPM, artinya Pak Nur sekarang dipercaya atau didaulat oleh kawan-kawan perantau Minang yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk mengetuai, Iya. ataupun yang ditua-tuakan lah katakanlah. Didulukan sekarang, Didulukan. ditinggikan sekarang. Ditinggikan sekarang. Terkait masalah IKPM, ini adalah organisasi kawan-kawan perantau Minang lah yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Itu sejak kapan Pak Nur didirikan? Itu lebih kurang 48 tahun lah. 48 tahun. Semenjak Bapak Juhuri yang waktu masih di pasar laut dulu pernah Bapak pernah di Damdim dulu kan. Oh, pernah jabat Dandim Oki waktu itu. Ketua DPR dulu. Ketua DPR. Bapak apa namanya? Juga ada berapa 4 kali ketua umum. 5 sama saya. Oh, sudah pergantian 5 kali. 5 kali. Ketua umum artinya sudah suatu umur yang panjang lah katanya. Terkait masalah IKPM, tentu mungkin secara kronologis ataupun sejarah lah. Kawan-kawan dari Padang yang merantau di Kabupaten Ogan Komering Ilir, ada sesuatu hal sebelum didirikannya IKPM, organisasi IKPM ini. Iya. Ada cerita tersendiri lah, mungkin ada suatu keinginan yang menginginkan kawan-kawan ini untuk tergabung di IKPM. Nah, apa dasar sejarah dulu kira-kira Pak Nur dirinya IKPM di Oki? Ya, pada pertamanya kami sebagai orang Padang merantau itu ibaratnya meninggalkan saudara, di mana tempat merantau itu saudara dicari lagi. Jadi suatu keinginan di rantau itu kita sama-sama perantau ingin bersaudara dan juga dengan masyarakat setempat. Jadi dibentuklah suatu perkumpulan atau keluarga secara kecil waktu itu kan, sampai jangkauannya waktu itu masih
Oki ya, Oki nyampai ke Indralaya, sampai ke Tugomulyo masih itu masih Oki masih itu di- belum OI belum iya. bisa dengan Oki Ya, Pak. sejarah orang tua dulu masih ke situ sampai waktu silaturahmi atau arisan sampai ke Indralaya, sampai ke Tugomulyo. Jadi sekarang ini mungkin secara lah global perkembangan yang mencakup yang berkembang di Kota Kayu Agung ini, di kecamatan masih kan, tapi sebagian dia lah bentuk ini juga kan, tapi Jadi, masih artinya menginduk, cabang-cabang lah di situ, masih ya. nginduk ke OKI. Oke. Kan. Jadi artinya tujuan daripada didirikannya organisasi IKPM oleh kawan-kawan dari Padang, Nah, yang terutama yang di perantau Kabupaten Ogan Komering Ilir, artinya untuk menjalin suatu komunikasi iya. ketika ada sesuatu hal yang patut untuk dimusyawarahkan, Iya. mungkin inilah wadahnya di KPM. Iya. Bagi kawan-kawan yang ada yang tergabung di KPM, terutama kawan-kawan dari ranah Minang begitu Iya. kira-kira. Terus begini Pak Nur, IKPM ini kan setahu saya hanya di Oki. Iya. Nah, kan tentu dasar awal didirinya IKPM ini ada sebelumnya mungkin ada organisasi-organisasi IKPM lain lah, mungkin di kabupaten lain ada, mungkin di provinsi ataupun di kabupaten kota. Apakah ada ikat-ikatan seperti ini yang didirikan oleh kawan-kawan perantau Minang di daerah lain? Ada, misalnya misalnya di merantau itu suatu desa misalnya kan, itu di mana merantau itu di tempat dia tinggal itu, misal ketemu satu desa itu membentuk ikatan kelompok. Jadi misalnya satu kabupaten bikin lagi ikatan kelompok, dan terus seandainya saya provinsi itu bikin ikatan kelompok lagi. Jadi dimanapun itu tempat, tapi tujuan sama untuk menjalin silaturahmi sesama Tapi, perantau. Itu. Tidak sama artinya, bukan ya harus berlogokan Satu nama. berlogokan satu nama IKPM, tidak ya. Tapi tujuannya sama. Tujuannya sama. Iya. Artinya IKPM ini Ikatan Keluarga Perantau Minang, yang disingkat IKPM itu hanya di Oki saja. Ya. Di Palembang mungkin beda lagi. BMKM di Palembang. BMKM di Badan Palembang. Musyawarah Keluarga Minang. Keluarga Minang. Nah, fungsi IKPM selain kita didirikan untuk merangkul kawan-kawan perantau Minang, apa sih selain kita kan mungkin setiap bulan ada jadwal untuk pertemuan lah, silaturahmi, mungkin diadakan di mana gitu. Jadi gantian lah diadakan di tempat-tempat rekan-rekan atau kawan-kawan di perantauan. Nah, selain tujuannya untuk mengakomodir, artinya keluhan-keluhan ataupun hal-hal kata-kata komunikasi untuk menyatukan keluarga Minang, apakah ada visi misi IKPM ini mungkin terkait masalah permodalan ataupun katakanlah koperasi lah di dalam IKPM yang didirikan ini, kira-kira Pak Nur? Ya, kami misalnya di pasar itu secara kecilnya, berskala kecil atau kekeluargaan pedagang itu kami mengadakan koperasi simpan pinjam yang lebih kurang itu sekitar 12 tahun itu sekarang sudah mencapai 300 juta lebih. Itu beranggotakan sekitar 24 orang. Jadi sekarang ini atas nama anggota tadi itu dapat pinjaman tanpa bunga. Oh, tanpa bunga. Tanpa bunga. Itu bisa mencapai 60 juta. Alhamdulillah itu anggotanya bisa terbantu dengan tidak lagi meminjam ke rentenir. Iya. Dan juga di bidang lain itu di bidang kami di pasar, kalau untuk bidang IKPM itu kami bergerak di bidang sosial dan juga keagamaan dan juga menyatu dengan masyarakat setempat. Dan contohnya kami sekali sebulan itu mengadakan silaturahmi atau sistem arisan, itu bertujuan untuk menjalin silaturahmi sesama perantau dan juga untuk mengumpulkan dana di bidang agama. Itu alhamdulillah pada zaman Bapak Insinyur Sapiulis itu ada perencanaan pembangunan masjid. Alhamdulillah lebih kurang 12 tahun itu kita dah mulai mengumpulkan dana untuk pembelian tanah. Alhamdulillah terletak di Desa Cilika.
pada waktu itu kami mengumpulkan dana per meternya 100. Alhamdulillah terkumpul dana, kita terus mencari dana untuk pembangunan sampai kami dulu itu mencari dana dengan sistem kotak amal, menitipkan di warung-warung Minang atau usaha orang Minang itu sampai ke perbatasan dengan Lampung atau sampai ke Indralaya dengan Bapak Napion, Bapak Dedi sama Bapak On, yang lain pengurus-pengurus lainnya. Kami waktu itu alhamdulillah bergerak semuanya. Pada tahun 2013 itu pada zaman Bapak Bupati Pak Ishak Meki itu diletakkan batu pertama. Alhamdulillah Bapak Ishak Meki sangat mendukung. Alhamdulillah Bapak Ishak Meki waktu itu mengasih dana atau sumbangan dana lebih kurang 45 juta. 45 juta Pak Ishak Meki pada zaman itu 3 pemerintah. tahap. Iya, waktu batu pertama. Batu pertama 5 juta, terus 2 tahap lagi. 2 tahap. Dan juga kami alhamdulillah mendekatkan juga dengan pemerintahan, dan juga pada zaman Bapak Bupati SE itu Iskandar SE membantu juga di Masjid Al-Furqan itu IKPM yang ada di Desa Cilika itu memberikan sumbangan atau sedekah itu sekitar 22.500.000 untuk pemasangan jendela lantai 2. Alhamdulillah. Dan juga dengan masyarakat tempat kami itu menyatu juga. Walaupun di sekitar itu masjid itu terletak di Desa Cilika, itu kami mengungsikan masyarakat setempat untuk bergabung untuk makmurkan masjid, ya, baik dalam bidang pengurusannya, jemaahnya, dan juga dalam masjid itu sudah juga terbentuk seperti TPA. Alhamdulillah muridnya lumayan lah sekarang ini lebih juga 100, dan juga untuk akan datangnya kami untuk merencanakan rumah tapis. Alhamdulillah kemarin itu sudah terbeli tanah ukuran 10 kali 17,5. Itu rencana akan dibentuk atau pembangunan rumah tapis untuk santri-santri yang ada di TPA tadi. Jadi tadi Pak Nur bilang maksudnya terkait masalah dana sudah terkumpul lebih kurang 300 juta di koperasi Pak Nur ya, di koperasi KPM itu, dan itu digunakan untuk para kawan-kawan anggota yang bukan anggota koperasi aja dulu. Iya, jadi anggota koperasi untuk katakanlah ketika kekurangan modal tanpa ada bunga, tanpa ada artinya anggunan ataupun ada embel-embel lain, kita secara keanggotaan yang mengikhlaskan uang itu untuk dipinjam, namun untuk dipinjam untuk dikembalikan kembali gitu ya. Ya luar biasa guys, luar biasa. Persatuan IKPM di Kabupaten Ogan Komering Ilir bukan hanya itu saja. Mereka tadi Pak Nur bilang dengan gigi, dengan sumbangan, dengan mencari dana, donatur dan kawan-kawan yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ilir, terutama di IKPM, mereka terkumpul dana membeli sebidang tanah. Dan sekarang dibangun masjid yang megah di Kecamatan Kota Kayagong, terletak di Desa Cilika. Itu Masjid Al-Furqan murni. Artinya dana yang dikumpulkan oleh kawan-kawan IKPM untuk mendirikan tempat ibadah. Kira-kira seperti itu Pak Nur. Ya, dengan sumbangan muslimin dan muslimat. Alhamdulillah dana itu lebih kurang yang dilengketkan ke masjid sekitar 2 miliar. 2 miliar itu? Lebih kurang. Luar biasa. 3 tingkat masalahnya. Iya. Saya lihat juga masjid di Masjid Al-Furqan yang terletak di Desa Cilika itu sangat megah, 2 tingkat. Nantinya didirikan di 2013 tadi Pak Nur bilang. Pak Ishak, zaman Pak Ishak, Bupati Pak Ishak Meki pernah mengucurkan dana lebih kurang 45 juta ya pada waktu itu. 45 juta. Iya, 45 juta. Terus berjalan pembangunan, ada suatu hal perbaikan yang kurang-kurang, akhirnya dibantu oleh Pak zaman Bupati Iskandar ini sekitar lebih kurang 20 jutaan, 22 jutaan kira-kira seperti itu. Luar biasa guys, luar biasa. Kita apresiasi Persatuan Ikatan Keluarga Perantau Minang di Kabupaten Ogan Komering Ilir, apa yang mereka sudah lakukan, apa yang mereka sudah upayakan untuk kesejahteraan baik anggota maupun lingkungan yang mereka tempat tinggal, seperti tempat-tempat ibadah didirikan. Dan ada TPA yang merangkul semua masyarakat dari manapun bentuknya, bukan hanya keluarga IKPM,
namun masyarakat di kesukuan lain bisa untuk berkolaborasi di dalam menjalankan suatu ibadah dan juga mengajak anak-anaknya untuk ikut ataupun menyekolahkan di TPA, tempat pendidikan agama di Al Furqon. Mungkin itu guys, salah satu yang harus kita acungkan jempol buat kawan-kawan IKPM di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Pak Nur, terkait masalah IKPM, menarik untuk kita bahas lebih jauh. Nah, selain tadi ada sistem koperasi lah, Iya. mendirikan tempat ibadah, terus ada tempat pendidikan TPA. Al-Quran bagi anak-anak. Iya. Dan sekarang tadi saya dengar sudah IKPM sudah membeli sebidang tanah lah untuk Pendirian dibangun tapis, rumah tapis. rumah tapis. Ini lokasinya di Cilika juga benar? Di belakang masjid yang Di belakang masjid Al-Furqon. itu. Nah terus terkait hal ini tentu membutuhkan dana. Iya. Apakah sekarang sudah mulai ada suatu gerakan-gerakan katakanlah untuk menggalang dana rekan-rekan IKPM dan juga mencari donatur-donatur yang tersebar di Kabupaten Ogan Komering Ilir? Apakah sudah direncanakan itu untuk cari dana? Alhamdulillah kami selama ini bergerak di bidang pencarian dana. Juga saya ikut terlibat walaupun saya sudah 13 tahun sudah dipercayai untuk di bidang seksi pembangunan masjid. Di samping itu saya bergerak untuk pencarian dana, pembikinan kota amal, menitipkan di toko-toko yang orang Minang. Walaupun orang Minang kalau bisa dia mau boleh dititipkan, kita tetap titipkan. Tapi sekarang ini untuk pembenahan atau perehapan atau pembenaran pembangunan masjid belum selesai. Jadi kami untuk menundanya sementara dulu. Seandainya nanti di masjid ini menaranya atau di samping kiri kanannya udah beres, itu mungkin kami melanjutkan pembangunan TPA atau rumah tapis. Rumah tapis. Jadi artinya sekarang masjid itu Al Furqon terus berbenah diri, Alhamdulillah. terus masih dalam tahap-tahap renovasi, artinya ada penambahan-penambahan yang mungkin selama ini belum Kubah, selesai. ya, kubah, Menara masjid. Ini masih dalam tahap pembuatan lah ataupun renovasi lah, artinya perbaikan. Dan selanjutnya akan mendirikan rumah tapis begitu, Iya. Pak Nur, kira-kira rekan-rekan di KPM. Baik Pak Nur, mungkin sesuatu hal ke depan terakhir nih, apa harapan Pak Nur selaku saat ini ketua yang ditunjuk oleh kawan-kawan di KPM untuk mengetuai Ikatan Keluarga Perantau Minang Kabupaten Ogan Komering Ilir? Harapan ke depan. Ya, harapan kami mungkin itu menyatukan warga Ikatan Keluarga Perantau Minang yang ada di Oki ini, yang ada di kecamatan-kecamatan. Mudah-mudahan nanti bisa kita jangkau untuk menyatukan visi dan misi kita dan menjaga silaturahmi sesama kita perantau, dan juga untuk kedepannya untuk menjalin atau bergerak di bidang pendidikan. Mudah-mudahan itu untuk kedepannya, sebab sarana kita di masjid ini alhamdulillah itu sudah agak komplit, ada sekretariatnya dan juga ada kamarnya. Pada awalnya dulu mungkin ketua waktu dulu mencari di pinggir jalan ini, pada saat itu kan belum ada tol. Seandainya orang Minang yang ada yang merantau di Jakarta, seandainya singgah ada tempat istirahat atau beribadah. Tetapi sekarang ini kan tol dah ada. Ya. Nah, jadi untuk orang lewat mungkin dah kurang. Jadi kita memfungsikan untuk masyarakat setempat agar bisa difasilitasi, dan juga di samping itu warga Minang sendiri. Dan juga mudah-mudahan untuk kedepannya, karena potensi orang Minang yang di sini kebanyakan guru dan ustadz. Alhamdulillah itu nanti kita musyawarahkan, kalau bisa nanti kita membuat yayasan seperti untuk di bidang pendidikan, misalnya pesantren untuk berkembang lah, atau sekolah Islam terpadu. Itu mudah harapan kita untuk jangka panjangnya. Tapi sekarang ini kita coba-coba dulu untuk yang lainnya supaya ada yang terjangkau lah. Ya, ini artinya ke depan IKPM berkeinginan selain mendirikan rumah tapis, juga ingin
mendirikan katakanlah pondok pesantren ataupun sekolah-sekolah yes. yang bernuansa Islam lah. Mungkin TPA Al-Tika, Al-Quran, mungkin seperti itu. Baik guys, itu mungkin sesuatu hal ataupun cita-cita yang sangat membanggakan, cita-cita yang sangat mulia. Kawan-kawan Ikatan Keluarga Perantau Minang akan terus berkomitmen dan berupaya untuk meningkatkan ilmu agama terhadap anak-anak maupun masyarakat dalam meningkatkan ibadah di lingkungan masing-masing, dan tadi akan mendirikan rumah tapis. Dan satu hal tadi kata Ketua Pak Nur, ke depan juga akan bercita-cita ingin mendirikan satu pondok pesantren di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Ini suatu cita-cita yang mulia guys. Baik guys, terima kasih Pak Nur atas bincang-bincang singkatnya pada hari ini. Kami sangat apresiasi apa yang dilakukan oleh kawan-kawan IKPM yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang tentunya bukan hanya berguna fasilitas ini bagi masyarakat warga Minang, tetapi masyarakat yang di luar, katakanlah keluarga Minang akan memanfaatkan fasilitas yang sudah dibangun oleh kawan-kawan di IKPM. Sekali lagi Pak Nur, kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya di podcast SMS Yoki. Tentunya suatu saat kita akan jumpa kembali mungkin di wacana-wacana yang lain akan kita bincangkan di podcast SMS Yoki ini. Itu saja guys. Persatuan itu penting kita tingkatkan, karena tanpa adanya kebersamaan, apa yang ingin kita capai sulit untuk terrealisasi. Apa yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan IKPM di Kabupaten Ogan Komering Ilir kiranya dapat menjadi motivasi kita semua. Dan satu hal lagi, kesukuan jangan sampai menjadikan suatu perbedaan untuk kita semua. Terima kasih, jangan lupa komen, like, subscribe, karena subscribe guys, tolong dibantu, tidak bayar, untuk kelanjutan podcast SMA Yoki selanjutnya. Dan tentunya bunyikan tanda lonceng agar guys bisa update konten-konten SMS Yoki selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.